Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang akan membahas tentang bagaimana cara guru mendidik karakter anak SD. Bersama saya tentunya Almar Atis Solihah dengan NIM akhir 253 dari 2025 GPGSD UNESA. Kita akan menyelami peran guru yang bukan hanya sekedar pengajar, tapi juga penerang dan pembentuk karakter masa depan. Di sini kita percaya bahwa karakter adalah sebuah fondasi dan nilai-nilai, bukan bonus tapi kebutuhan. Tentunya saya tidak sendirian hari ini karena telah bergabung dengan saya, sosok mendidik guru sekolah dasar yang tidak diragukan lagi keahliannya, yaitu Bapak Muhammad Lilullah SH MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Ya baik, sama-sama. Baik Bapak, sebelum kita mulai podcast ini, izinkan saya membacakan CV singkat Bapak. Monggo, silahkan. Baik Bapak, untuk memulai sesi diskusi kita, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Holilullah SH MPD, seorang guru SD Hidayatul Rahman dan SMP Sultan Agung. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun sebagai pendidik SD dan SMP. Berdasarkan latar belakang beliau yang sangat mumpuni ini, kami yakin pemaparan materi yang akan beliau sampaikan akan sangat bermanfaat dan dapat memperluas wawasan kita semua. Nah, sebelum menuju ke pembahasan inti, saya izin bertanya dulu nih Bapak. Menurut Bapak, apa sih pendidikan karakter di sekolah dasar itu? Oke, saya jawab. Baik, pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kebiasaan baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, empati, dan gotong royong sejak usia dini. Contoh nyata, guru mengajarkan anak untuk tidak menyontek saat ujian meski tidak diawasi. Lalu, mengapa pendidikan karakter penting ditanamkan sejak sekolah dasar, Bapak? Oke? Karena sangat penting pendidikan karakter itu ditanamkan sejak SD, karena masa sekolah dasar sering disebut sebagai masa emas dalam perkembangan anak. Pada usia ini, anak masih berada dalam tahap meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami setiap hari akan sangat membekas dalam diri mereka. Itulah mengapa pendidikan karakter harus dimulai sejak SD. Kalau hanya fokus pada akademik, kita mungkin melahirkan anak-anak yang pintar berhitung atau menulis saja, tetapi belum tentu mereka mampu bersikap jujur dan tanggung jawab atau peduli terhadap orang lain. Pendidikan karakter sejak dini akan menjadi fondasi yang kokoh. Misalnya, anak yang terbiasa jujur sejak kelas 1 SD, ketika sudah duduk di bangku SMP atau SMA, biasanya lebih kuat menolak godaan, mencontek atau berbohong. Dengan kata lain, pendidikan karakter adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk keberhasilan individu, tapi juga untuk membangun bangsa. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat menarik sekali. Nah, kalau begitu mari kita selami lebih dalam lagi. Bagaimana cara guru mendidik karakter anak SD? Pertama, menurut Bapak, apa peran guru dalam membentuk karakter siswa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah guru memiliki peran yang sangat strategis. Karena guru adalah teladan yang setiap hari hadir dalam kehidupan anak.
Bagi seorang murid, guru bahkan bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka daripada orang tuanya sendiri. Artinya setiap sikap guru, entah itu sederhana seperti menyapa dengan kesenyuman, disiplin, masuk kelas, atau adil dalam menilai tugas, akan membentuk cara pandang anak terhadap dunia. Anak SD cenderung meniru, sehingga guru bukan hanya mengajar pelajaran saja, akan tetapi juga dikatakan oleh guru kita, Syekhut Tarbiyah, yaitu tidak hanya mengajar pelajaran begitu saja, akan tetapi seorang guru yang mendidik karakter dari anak itu sendiri. Kalau guru menunjukkan kejujuran, maka anak belajar jujur. Kalau guru bisa bersabar menghadapi anak yang bandel, maka anak belajar tentang kesabaran. Jadi, guru adalah model hidup bagi karakter muridnya. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana cara sederhana menanamkan kejujuran di kelas? Karena biasanya kan anak-anak itu suka berbohong atau sering bercanda gitu lah. Menurut Bapak gimana? Kejujuran bisa ditanamkan lewat hal-hal kecil yang konsisten tentu. Misalnya, guru menyediakan kotak jujur di kelas. Anak-anak meletakkan barang yang mereka temukan. Ketika ada siswa yang mengembalikan barang temannya, guru perlu memberi apresiasi meskipun sederhana, agar anak merasa bangga dengan sikap jujurnya tadi. Kejujuran juga bisa dipraktekkan saat ujian, dengan menekankan bahwa nilai bukanlah tujuan utama, melainkan keberanian untuk mengerjakan sesuai kemampuan sendiri. Dengan begitu, anak belajar bahwa jujur itu bernilai lebih tinggi daripada hasil ujian itu semata. Lalu, bagaimana guru membangun disiplin di kelas tanpa membuat anak takut? Karena biasanya kan anak-anak itu banyak tingkah ya Bapak ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru supaya anak itu disiplin dengan tanpa rasa takut? Karena biasanya kalau kita melihat anak yang banyak tingkah, itu kadang kita merasa marah kan Bapak ya. Jadi bagaimana Bapak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Disiplin tidak harus lahir dari rasa takut. Artinya tidak perlu kita sebagai seorang guru untuk menakuti atau memberikan kekerasan kepada muridnya. Justru disiplin yang efektif adalah muncul dari kesadaran. Guru bisa memulai dengan membuat aturan kelas bersama anak-anak sehingga mereka merasa dilibatkan. Misalnya sepakat bahwa siapapun yang terlambat masuk kelas harus memimpin doa. Konsekuensi seperti ini adalah termasuk konsekuensi yang sangat ringan, tetapi mengajarkan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Guru juga harus konsisten, karena jika aturan hanya ditegakkan sesekali, anak akan bingung dan menganggap aturan bisa dilanggar. Disiplin juga bisa dilatih lewat pembiasaan positif, seperti antri ketika masuk kelas, merapikan meja sebelum pulang, atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika disiplin dibentuk dengan cara menyenangkan, anak tidak merasa ditekan, tetapi justru terbiasa melakukannya. Lalu bagaimana cara menghadapi anak yang sering melanggar aturan? Karena biasanya kan anak SD itu nakal ya Bapak. Jadi sering untuk melanggar aturan. Oke. Anak yang suka melanggar aturan biasanya punya alasan tertentu. Bisa jadi karena ingin diperhatikan, atau bahkan dia bosan, atau yang sangat tidak diketahui oleh seorang guru adalah ada masalah keluarga tersendiri bagi anak tersebut. Maka langkah pertama guru adalah mencoba memahami penyebabnya. Guru bisa mendekati anak secara personal, berbicara dari hati ke hati. Setelah itu, berikan tanggung jawab kecil untuk menunjukkan kepercayaan. Misalnya, anak yang sering ribut, anak yang sering risuk,
diberi peran sebagai anak yang menghapus papan. Saat ia berhasil menjalankan tanggung jawab itu, berikan pujian agar anak merasa dihargai. Dengan begitu, anak akan belajar memperbaiki diri, bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa diberi kesempatan untuk berubah, untuk menjadi anak yang lebih baik dan lebih berprestasi. Lalu selanjutnya, apa cara paling efektif menumbuhkan rasa empati pada anak SD? Oke, untuk menumbuhkan rasa empati pada anak SD itu ditumbuhkan dengan cara membiasakan anak untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Guru bisa mengajak anak melakukan kegiatan sederhana, misalnya mengunjungi teman yang sedang sakit atau membuat kartu ucapan bersama. Selain itu, kegiatan gotong royong seperti membersihkan kelas atau menolong teman yang kesulitan juga sangat efektif. Dengan cara ini, anak tidak hanya mendengar tentang empati, tetapi langsung mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa harapan Bapak tentang pendidikan karakter di Indonesia ke depan? Oke, terima kasih. Untuk harapan kami pribadi dan harapan kami untuk umumnya, pendidikan karakter benar-benar dijalankan secara konsisten di setiap sekolah, bukan sekadar slogan atau tulisan di dinding kelas belaka. Pendidikan karakter harus terintegrasi dengan semua mata pelajaran, bukan berdiri sendiri. Artinya ketika guru mengajar matematika, ia juga bisa menanamkan disiplin dan kerjasama saat mengajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Guru bisa menanamkan rasa empati dan cinta tanah air. Dengan begitu, karakter tidak diajarkan sebagai teori saja, tetapi sebagai praktek sehari-hari. Jika itu terwujud, maka Indonesia akan melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan emosional. Generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Luar biasa sekali ya dari penjelasan narasumber kita hari ini. Dari uraian tadi kita semakin sadar bahwa pendidikan karakter memang bukan hal tambahan, melainkan inti dari tugas seorang guru. Nah, dari semua pembahasan tersebut, ada beberapa poin yang penting yang bisa kita simpulkan. Bahwa mendidik anak SD bukan hanya soal mengajarkan membaca, menulis, ataupun berhitung, tapi juga menanamkan nilai-nilai karakter yang akan menjadi fondasi hidup mereka. Guru memegang peran sentral bukan sekedar sebagai pengajar, tapi juga teladan yang perilakunya akan ditiru setiap hari oleh siswa. Pendidikan karakter tidak lahir dari teori, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Maka, mari kita jadikan kelas bukan hanya ruang kelas ilmu, tetapi juga ruang tumbuhnya nilai-nilai kehidupan. Karena ketika karakter terbentuk sejak dini, anak-anak kita tidak hanya tumbuh cerdas, tapi juga menjadi pribadi yang jujur, disiplin, empati, dan siap membangun masa depan bangsa. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan dari Bapak untuk kita sebagai calon guru SD? Oke, pesan sedikit dari kami. Untuk kalian calon guru, ingatlah setiap anak yang kelak duduk di depan kalian bukan hanya murid, tapi amanah yang sangat luar biasa bagi kalian. Mungkin kalian bukan orang hebat di mata dunia, tapi di mata seorang anak, kalian bisa jadi pahlawan yang mengubah jalan hidupnya. Teruslah belajar dengan hati, karena dari tangan guru lahirlah masa depan bangsa. Wah, luar biasa sekali ya pesan dari narasumber kita. Semoga kita semua bisa melaksanakannya kelak. Dengan demikian berakhirlah podcast kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan teman-teman semua. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pembahasan yang sangat berharga. Baik, kita tutup podcast ini. Saya Almaratu Sulika dari PGSD UNESA. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.